Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah fikih lughah, kemudian perbedaan fikih lughah dan ilmu lughah, dan yang terakhir yaitu materi yang dipelajari di fikih lughah. Mungkin nanti saya akan menjelaskan hanya sebagian saja materi yang dijelaskan di pelajaran fikih lughah. Oke, sejarah fikih lughah. Fikih lughah adalah sebuah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Dan fikih lughah ini telah muncul di dunia Arab sejak abad 4 Hijriah atau sekitar abad 10 Masehi. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai identik atau tidaknya antara ilmu lughah dengan fikih lughah. Oke, lanjut. Perbedaan fikih lughah dan ilmu lughah. Banyak yang beranggapan bahwa fikih lughah sama dengan ilmu lughah. Ada pula yang menganggap bahwa kedua istilah tersebut berbeda, sehingga pada sekarang ini sering terjadi permasalahan akan kedua istilah tersebut. Kedua istilah tersebut dapat dibedakan dari berbagai segi sebagaimana yang diungkapkan oleh Yakub, yaitu 1. Segi sudut pandang, bahwa ilmu al-lughah mengkaji bahwa untuk bahasa, sedangkan fikih al-lughah mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan sebuah budaya. Kemudian segi yang kedua yaitu ruang lingkup, karena kajian fikih al-lughah lebih luas daripada ilmu lughah. Fikih lughah ditunjukkan untuk mengungkapkan aspek budaya dan sastra, sedangkan ilmu lughah hanya memusatkan pada kajian struktur internal bahasanya saja. Nah, seperti itu. Kemudian segi yang ketiga yaitu segi historis, bahwa istilah fikih al-lughah sudah lebih lama digunakan daripada istilah ilmu lughah. Kemudian segi yang keempat, segi pencetusnya, bahwa ilmu lughah sudah diberi label sebagai kata ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih al-lughah masih diragukan keilmiahannya. Nah, kemudian yang kelima yaitu segi kajiannya. Mayoritas kajian fikih lughah bersifat historis, komparatif, sedangkan ilmu lughah bersifat deskriptif, sinkronis. Singkat kata, fiqhul lughah pembahasannya lebih luas, yaitu membahas tentang bahasa dan budaya. Begitu. Sedangkan ilmu lughah pembahasannya mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat bahasa itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fikih lughah berbeda dengan ilmu lughah. Fikih lughah membahas bahasa sebagai wasilah atau perantara untuk mempelajari sejarah, peradaban, sastra, budaya melalui bahasa itu sendiri. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu materi. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi bahasa fusah dan amiyah. Untuk selanjutnya yaitu pengertian bahasa fusah dan amiyah. Bahasa fusah adalah bahasa Arab baku yang digunakan Al-Quran dan hadis, sedangkan bahasa Arab amiyah adalah bahasa keseharian orang Arab yang hanya bisa dipahami oleh orang Arab sendiri. Ya, lebih mudahnya itu seperti bahasa gaulnya gitulah. Misalkan kayak di kalau lebih mudahnya memahami bahasa amiyah itu ibaratnya kita tinggal di Indonesia, kemudian di Indonesia itu punya banyak bahasa daerah, contohnya seperti bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda. Nah, itu bisa dikatakan bahasa amiyah. Jadi bahasa kampung atau bahasa gaulnya orang-orang di sini gitulah. Nah, kalau bahasa fusha itu bahasa resmi, bahasa
yang digunakan ketika ada di TV, ketika membuat puisi dan lain-lain. Itu bahasa resmi, bahasa Arab gitu. Dan bahasa fusha ini ada sejak zaman jahiliyah. Jadi dulu itu apa ya? Zaman Rasulullah dari sahabat-sahabatnya itu sudah pakai bahasa fushah semua. Kemudian berkembang orang Arab pindah ke Syria, ke Yaman, dan lain-lain, itu Irak. Nah, dari situ mulai bermunculan ada orang-orang seperti apa ya? Kurang lebihnya tuh pingin lebih singkat dalam berbicara gitu. Dan juga ada juga karena perbedaan lahjah. Jadi contohnya seperti di bawah berikut ini ya, biar lebih gampang itu, biar lebih gampang memahaminya. Nah, ini ada contoh-contoh. Aduh, gak bisa ini guys. Bentar guys. Nah, ini ada contoh-contoh. Aduh, kok gak bisa ya? Hancur. Nah, bentuk bahasa Arab fusha dan amiyah. Contoh-contoh ungkapan, percakapan, kosakata bahasa Arab fusha yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab amiyah Saudi dan Mesir. Hal ini dimaksudkan agar menjadi pengetahuan untuk Anda semua mengenai perbandingan antara bahasa Arab fusha resmi dan bahasa Arab amiyah, yaitu bahasa gaul. Nah, ini ya. Nih, saya bacakan. Bahasa resmi, bahasa pasar Mesir, bahasa pasar Arab Saudi. Oke. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum. Nah, di bahasa Mesir sama semua. Bahasa Arab, bahasa amiyah Arab juga sama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian di bawahnya ahlan wa sahlan. Sama ya. Kemudian di bawahnya lagi sabahul khair. Kalau di amiyah Mesir sabahul ful. Kalau di amiyah Arab sabahul khair, sama berarti. Kemudian masaul khair. Di bahasa Arab resmi masaul khair, di Mesir masaul khair. Kemudian di amiyah Arab masaul khair, sama. Sama ya. Ya, hampir-hampir samalah. Kemudian ini dah langsung bawahnya aja. Nah, ini ma. Artinya itu apa? Kalau di mana? Di amiyah fushah ma apa? Kalau di amiyah Mesir itu gitu. Alif hamzah, terus ya ha. Nah, itu gitu nganggilnya. Apa? Entah, oh gitulah. Kemudian di bahasa amiyah Arab ish, jadi dibacanya ish. Itu apa? Itu ish anunya, bahasa amiyah Arabnya. Kemudian ada limadha, di Mesirnya itu le. Kemudian di Arabnya lish gitu. Keren loh, bahasa amiyah tuh keren memang. Kalau misalkan kamu dipanggil gitu, Fajar. Nah, kemudian si Fajar itu nyaut saya kan manggil dia nyaut, Lish, gitu. Keren kan? Keren. Kemudian ini ada contoh lagi, mata dalam bahasa Arab fushah itu mata. Kemudian dalam amiyah Mesir atau Misr itu imta. Di amiyah Arab juga sama, imta atau mata. Nah, udah ya, cukup. Nah, kemudian
ini perbedaan bahasa Arab dan Amiyah. Secara umum perbedaan antara Fushah dan Amiyah bisa dilihat dari beberapa hal. Beberapa apa ini ya Allah. Perbedaan bahasa Arab Fushah dan Amiyah. Secara umum perbedaan antara Fushah dan Amiyah bisa dilihat dari beberapa hal. Bahwa di dalam Amiyah dapat terjadi penyimpangan pelafalan huruf tertentu. Kadang-kadang terjadi perubahan secara menyeluruh pada seluruh kata. Bahasa Arab Amiyah tidak mengindahkan aturan i'rab dan terjadi perubahan harokat huruf kata tertentu. Perbedaan itu mengarah kepada penegasan beragamnya bahasa Amiyah dan tunggalnya Arab Fushah. Artinya masing-masing wilayah atau negara akan memiliki bahasa Amiyah sendiri-sendiri. Sementara bahasa Fushah tetap sama seluruh. Jadi gini, kalau Fushah itu di mana-mana, di negara manapun itu sama. Tapi setiap negara punya bahasa sendiri-sendiri, bahasa Amiyah sendiri-sendiri. Jadi di Yaman, di Qatar, di Mesir, di Irak, di Lebanon, semuanya di negara masing-masing punya bahasa Amiyah sendiri-sendiri. Seperti itu. Hal ini tentu saja menghambat komunikasi di antara orang-orang Arab sendiri dan menegaskan betapa istimewanya bahasa Arab Fushah. Jadi memang Arab Fushah itu lebih unggul, lebih unggul. Sedangkan bahasa Arab Amiyah itu bahasa yang kadang misalkan orang Qatar bertemu dengan orang Iran. Nah, mereka berbincang-bincang dengan bahasa Amiyah mereka sendiri. Nah, mereka ini gak paham, soalnya beda bahasa gitu. Sama halnya seperti saya orang Jawa, kemudian berbicara dengan orang Madura. Nah, saya ngomong bahasa Jawa ke dia. Nah, dia gak paham. Terus dia berbicara bahasa Arab, bahasa Madura kepada saya. Nah, saya juga gak paham. Nah, seperti itulah bahasa Amiyah itu. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mungkin dari tutur kata saya agak berbelit-belit dan juga ke Bu dosen juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.